sayyidina wa maulana ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, para hadirin serta teman-teman yang kami banggakan. Merah putih indah berkibar, melambangkan kuatnya perjuangan bangsa. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Pendidikan karakter adalah proses di mana di dalamnya ada mendidik, diperuntukkan untuk kader-kader penerus bangsa Indonesia. Tujuan dari pendidikan karakter tersebut adalah untuk menyempurnakan kader-kader agar bisa bijak, baik, dan bertanggung jawab. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh kepada kita melalui Luqman Al-Hakim. Beliau mendidik anak-anaknya agar bisa menjadi anak yang khairun nas anfa'uhum linnas. Luqman Al-Hakim menurut ahli tafsir, beliau adalah seorang nabi. Yang kedua, beliau adalah seorang ahlu hikmah yang hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Pokok-pokok penting yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim kepada kita itu ada 5 yang diterangkan dalam surat Al-Luqman ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami perintahkan kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak kenikmatan kepada manusia. Kehidupan yang melimpah, kehidupan yang melimpah, akal dan juga nafas agar kita terus bisa belajar, bekerja, dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita diberitakan untuk bersyukur kepada Allah. Niscaya Allah akan memberikan nikmatnya, menambah nikmat untuk kita. Dan apabila kita tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah, niscaya azab Allah akan menimpa kita. Di sini, pendidikan karakter adalah suatu ilmu yang sangat penting. Ilmu itu kita terima oleh akal kita. Kita pelajari, kita terapkan agar kita bisa
menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Pendidikan karakter bukan hanya pada sekilas teori, tetapi rohaniyah yang penting, nafsiyah yang penting, akhlak yang penting, dan semuanya dijadikan satu agar menjadi jasmani rohani yang baik untuk semuanya. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, sesungguhnya janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Pendidikan nafsiyah atau pendidikan tauhid itulah yang penting dalam aspek kehidupan. Di situ manusia yang terlahir di dunia mengenal Tuhan, bahwasanya Allah yang akan menciptakan dia, dan Allah lah yang akan kita hadapi kelak ketika kita sudah dibangkitkan dari alam kubur. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Di sini sangat penting. Karena aspek tauhid adalah segala pondasi yang sangat harus kita tekankan, yang harus kita kuatkan benar-benar. Banyak sekali orang-orang yang hafal Al-Quran, ahli hadis, ahli ibadah, ahli siam, tetapi ketika dia wafat, ketika dia mati, dia dalam keadaan yang ingkar atau dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Di sini Luqman Al-Hakim memberikan contoh kepada kita. Anak harus dididik yang pertama adalah mengenalkan tauhid kepada Allah, mengenalkan tauhid agar niscaya dia bisa benar-benar memberikan ilmu kepada orang-orang dan tidak akan goyah keimanannya. Ilmu yang disampaikan kepada semua orang, bukan hanya pada ilmu bahwa dia tahu. Sesungguhnya ilmu-ilmu yang sangat kuat yang harus selalu ditanamkan kepada diri anak-anak adalah ilmu tauhid. Ilmu matematika, ilmu IPA, IPS, dan lain sebagainya, itu adalah ilmu sampingan. Yang benar-benar harus ditanamkan adalah ilmu tauhid. Tidak goyah, karena sesungguhnya kelak nanti yang akan dipertanyakan pertama kali pada yaumul hisab adalah tentang sholatnya. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah sholat, zakat, puasa. Itulah semua yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan telah kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Ada 3 aspek penting dalam kehidupan. Yang pertama adalah pendidikan karakter. Yang kedua, pendidikan akhlak. Dan yang ketiga adalah pendidikan mental. Anak diberikan ilmu, anak diberikan kasih sayang, diberikan suri tauladan, tetapi
dia sendiri tidak mempunyai keyakinan dan keberanian untuk memanfaatkan ilmu-ilmu tersebut. Maka 5 poin di atas tadi adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Hal yang sangat penting untuk diterapkan para kader-kader, para masyarakat yang akan meneruskan estafet perjuangan bangsa Indonesia. Kesimpulan dari ayat tersebut bahwasannya pendidikan karakter harus disiapkan benar-benar secara matang. Yang pertama dalam pendidikan nafsiyah, yang kedua ubudiyah, yang ketiga kemasyarakatan, yang keempat akhlak, dan yang kelima adalah mental. Di sini kalau sudah 5 tersebut aspek menyeluruh dan merasuk kepada kita semua, yakinlah bahwa kita bisa menjadi khairunas anfa'ul linas dan dapat meneruskan perjuangan para pahlawan Indonesia, terutama para kader-kader yang ada di sekeliling kita. Sekian dari kami. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kami pamit undur diri. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang sopan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu